Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal membeli motor bekas. Jadi ada yang request, Mas bahas dong kalau beli motor bekas, tipsnya gimana? Wah, asli penulis ini termasuk yang awam motor bekas ya. Yang penulis tahu kalau beli motor bekas itu, kalau misalnya takut soal penipuan barang curian ya, motor curian gitu, takut ya. Waktu membeli motor itu kita harus tebal muka, nggak tahu malu, jangan berpikiran sungkan wis. Kalau tipenya sungkan, ojo beli motor bekas, beli motor baru aja. Kalau yang tipenya rai gedek, silakan. Karena kalau nggak rai gedek, ya resiko kita ketipu besar. Jadi beli motor bekas itu ya harus nawar. Kalau tahu ada kelemahan ya wani ngomong. Kalau merasa oh kok gini ya harus berani ngomong. Harus rai gedek lah ya. Kalau bahasa Indonesianya rai tembok. Padahal gedek sama tembok lebih kuat tembok ya. Tapi ya rai gedek lah ya. Kalau rekomendasinya dari penjual profesional ya yang biasa jual beli motor bekas. Kalau beli motor bekas itu sebelum perjanjian cek fisik dulu. Cek fisik itu gimana? Motornya dibawa ke kantor polisi, minta dicekkan lengkap. Itu rai gedek. Cek fisik. Entah cek fisik itu mungkin nggak harus bawa motor ya. Mungkin cek di kita apa? Kita apa jenenge? Ambil kode rangka, kode mesin, terus bawa ke kantor polisi, cek fisik sama STNK-nya ya, fotokopi STNK, cek fisik. Minim itu. Nanti kalau ada data pencurian bisa ketahuan. Ya namanya cek fisik. Ya berarti kita harus meluangkan waktu untuk ke kantor polisi atau misalnya nyuruh orang ya. Nah, artinya ya biaya nambah, waktu nambah. Kalau lagi keburu-keburu ya susah. Kadang ada beberapa kita dapat yang suratnya mati gitu ya. Ya berarti kita harus perpanjang dulu. Kita juga harus ngitung dendanya. Biasanya sih kalau jual beli kayak gitu, oh ini suratnya mati 5 tahun gitu ya. Oh berarti ya harus harus perpanjang dulu. Oh iya lupa. Kalau motornya tahun baru ya masih termasuk nyis. Itu katanya mending beli baru daripada beli bekas. Karena ada biaya yang namanya biaya balik nama. Sekarang ini kalau beli motor bekas itu ada kewajiban untuk balik nama. Ya walau ada saya yang nggak pakai balik nama, tapi biasanya disyaratkan balik nama. Karena pemilik lama juga nggak pingin ketanggungan kalau misalnya pemilik barunya males bayar dendane ya. Bayar apa perpanjangan STNK nih, bayar berapa jenenge ya pajaknya nggak mau bayar, biasanya gitu. Nah biaya balik nama ini besar, sehingga ya orang kalau daripada beli motor bekas yang tahunnya masih baru, disuruh beli sekalian beli motor baru, karena bedanya katanya sedikit. Apalagi kalau beli bekasnya itu melalui kredit.
karena kredit itu ya besar ya, bisa 50% lebih yang harus kita bayar untuk mendapatkan motor harga yang sama. Jadi misal motor harganya 17 juta atau 18, gampang aja 20 juta, kita harus mengeluarkan uang 30 juta tapi dalam bentuk cicilan. Jadi ya harus keluar uang lebih banyak. Tapi ya kalau sekarang ini siapa ya yang punya simpenan orang simpenan uang langsung 20 juta cash gitu ya, beli cash. Kadang juga kalau beli cash ya dihalang-halangi kan. Beli kreditan juga, kreditan yang ada di pembeli sepeda motor bekas juga kadang mahal ya. Kadang mahal karena ya mereka akan nyari yang gampang loh. Kalau misalnya punya channel gitu ya, sebenarnya bisa kok kita itu mendekati bank dulu. Jadi bukan ke toko sepeda motor bekasnya, tapi ke banknya dulu. Jadi ke bank mana gitu, saya mau minta fasilitas kredit ya, mau kredit motor bekas gitu, ya pasti ada apa, pasti akan difasilitasi. Jadi kita nyarinya dari bank mana yang memberi bunga paling kecil ya. Bunga di Indonesia itu besar amit-amit ya, 50% dari harga normal itu gede ya. Kalau di luar negeri itu nggak sampai segitu loh. Katanya hitungannya berapa, setahun 3% atau berapa ya. Kalau di Indonesia setahun belasan persen ya. Ya makanya usaha simpan pinjam di Indonesia itu sangat subur, karena ya bunganya gede banget. Kalau di luar negeri itu kecil banget ya. 8% ya kalau nggak salah dibilang kecil ya. 8% per bulan. Setahun biro persen ya, kali 12, 8% kali 12 biro. Sudah kegedean ya, sembolah hitungnya ya, nggak ngerti. Ya yang jelas kalau soal gitu-gitu, soal motor curian atau enggak, ya prinsipnya lebih ke itu ya, lebih ke cek fisik. Kalau misalnya untuk bunga dan macam-macam ya kita bisa cari dari bank dulu, terus mau pinjam untuk ini gitu ya. Pinjol gimana, pinjaman online nggak tahu ya. Kalau pinjol ya biasanya bunganya gede atau waktunya sedikit, terus kita harus membuka WhatsApp macam-macam. Kalau kita telat bayar maka di wall atau di WhatsApp kita atau di akun kita ada kata jelek-jelekan, semua kontak kita yang ada di WhatsApp diteleponi, diomongi, ini loh temen WhatsApp Anda nggak bayar gitu ya. Gitu. Kalau gitu-gitu ya wis, tinggal pilih sendiri lah mana yang tepat. Sekarang kalau ke motornya, ya tentu ya yang namanya motor bekas itu nggak bisa 100% sempurna, mesti ono kekurangan nih. Jadi pasti ada misalnya ya, oh ini bagian ini lemah, oh bagian ini lemah. Kalau motor seringnya itu bagiannya nggak kelihatan ya, yang lemah itu ya. Jadi dari mesinnya, dari bearingnya, dari sandar tengah, suspensi. Ya kita cuma ya perlu harus hati-hati lah, terutama untuk bagian-bagian yang kalau kita pengen benahi biayanya mahal. Tapi banyak sih ya bagian motor yang biayanya mahal. Kayak contoh ban
mahal itu. Kalau beli motor bekas itu ya memang terpaksa harus hati-hati ya. Hati-hati dicek, oh biringnya normal apa enggak, rime normal atau enggak, knalpotnya normal apa enggak. Kalau beli motor bekas mau nggak mau kita harus periksa lebih teliti, karena ya yang jual juga biasanya mungkin nggak ngomong kelemahannya apa aja ya, karena ya walau sebenarnya hukum dagang itu ngomongnya tolong sebutkan semua kelemahannya gitu ya, tapi ya nggak banyak yang melakukannya ya apa mana lah ya, karena dari motor baru aja kok nggak ada yang melakukan itu. Jadi kan kalau kita beli motor baru, ini motor ini kelemahannya apa ya, nggak mungkin dijawab. Nggak mungkin dia dibilangi, oh ini rembes, gampang rembes anunya apa jenenge radiator kulane, oh ini tombol smart key-nya gampang dol, oh ini skok depannya keempuan, oh ini skok belakangnya keras amit-amit. Nggak akan dibilangi, nggak. Ini motornya hebat. Loh mas, ada yang ngomong gini, ah itu cuma itu. Kalau motor bekas apalagi ya, karena yang pabrikan besar aja mencontohkan ya, contoh jelek emang dari Jepang ya, budaya Jepang, nipu ya, jual nggak jujur ya. Kita ya harus terpaksa handling sendiri masalah-masalah yang mungkin terjadi di motor. Ya mungkin penjualnya juga biasanya ya lebih jeli ya. Jadi apa yang terlihat mata itu pasti dibenahi. Nah apa yang nggak kelihatan mata itu pasti diakali. Mungkin yang terkenal itu adalah oli ya. Mesinnya harus kemelotak macam-macam gitu ya. Terus diakali, dikasih oli kental banget ya. Nah ini ya, yang akal-akalan oli kental ini juga salah satu yang harus tebal muka ya. Kita ya jadi terpaksa harus bawa sendiri ya pembuka oli atau ya ngecek oli mesinnya, karena tentunya kebanyakan orang mukanya nggak tebel-tebel banget sampai mas pinjem alatnya untuk ngecek juarang gitu ya. Rasanya sopo sing mukanya bisa setebal itu ya. Biasanya kalau pengen ngecek ya harus bawa sendiri alat untuk buka cek oli sampingnya. Mesin itu ya susah ya, karena sekarang ya zamannya oli pakai encer ya. Kadang kita harus kalau beli bekas, kadang kita harus terpaksa memilih motor yang wis dirusak sama oli. Cuma ada beberapa masalah yang sulit dilihat ya. Harus dipakai baru bisa tahu. Seperti misalnya fuel dilution, kalau olinya diganti baru kan ya kita nggak tahu. Vampir oli, kalau kita nggak pakai sendiri ya mana bisa tahu. Karena kan vampir oli itu harus mencermati, iki diisi sepiro, metune sepiro kan. Itu yang susah tahu. Repotnya kalau motor susah. Nah yang kayak begini ini ya biasanya sih ciri-ciri awalnya itu ya, kalau motor suara gesekannya itu fatal, parah ya. Kalau ya namanya penjual kadang pinter ya, kayak oli sing
selain kental aditnya akeh, jadi suara asak-asak gak krungu, suara gemelotak gak krungu. Bensinnya dikai pertama, nggak mungkin kayak pertalite. Ya kalau repot ya kalau sudah kayak gitu. Cari garansi juga susah ya, kecuali mungkin kalau kita jualnya di yang menjual motor bekasnya kreditan itu kan biasanya menjual lebih mahal karena dia menjual reputasi juga untuk mencari untung lebih banyak. Tapi biasanya kita bisa komplain. Nah, itu enaknya. Bisa klaim, "Mas, ini mesinnya kok gini," gitu ya. Entah kalau yang selanjutnya kalau ketemu misalnya gini, "Oh, negone kayak apa ya?" Ya sembuh mana lah ya. Karena reputasi ya nggak pingin sampai rusak-rusak amat. Jadi biasanya yang jual apa? Jual pakai kredit itu biasanya dilengkapi sak lengkap-lengkapi itu ya baru dijual. Kalau enggak gitu, wah ya wis. Harga memang lebih murah. Jadi bisa sampai beda 2 juta kalau motor harganya 4 juta ya. 6 juta. Jadi kalau beli di toko gitu dapatnya 6, kalau beli di luaran bisa 4, 3 gitu ya. Ini penulis ngomong motor umur 10 tahun. Dan bukan merek Honda. Entah mengapa Honda masih dicari orang. Tentunya ya kalau mau yang fungsinya benar-benar membantu kita ya harus ngecek kelengkapan yang membantu kita dalam berkendara. Jangan sampai motornya nggak siap pakai. Kalau yang perlu dicek itu adalah lampu depan, lampu belakang, lampu belok, standar ya. Ikutilah aturan lampu lalu lintas. Kalau spion kadang ono sing diganti dengan spion gak ono gunane. Kalau itu sudah tergantung selera. Yang penting juga adalah speedometer. Pastikan speedometer jalan, indikator-indikatornya fungsi dengan baik. Kalau nggak fungsi ya minta diskon. Terus rem depan, rem belakang, cek apakah fungsi atau tidak. Ketika direm lampu belakangnya nyala atau tidak. Terus ban kondisinya baik atau tidak, velgnya center apa tidak, cakrame center apa tidak, maksudnya nggak bunyi sak atau ada bunyi gesekan yang tidak teratur gitu ya. Dicoba pakai ngerem terasa gerugit atau enggak, motor waktu dipakai akselerasi geredek atau enggak, waktu perpindahan kecepatan, waktu akselerasi mulai gas pelan-pelan lancar atau enggak. Tapi walau kadang agak sulit melakukan trial run gitu karena ya prinsipnya kepercayaan. Terus body ono sing kocak atau enggak, diteken-teken lah. Terus pokoknya yang tebal muka ya, yang rai gedek lah kalau misalnya beli motor bekas. Kita beli motor bekas ya ojo sing terlalu baru lah, karena terlalu baru mending beli baru. Kok agak berebet tuh Ninja ya, terlalu rich mungkin. Ini penulis nggak 0-100 walau ada kesempatan ya. Oli ini elek. Nanti mesin rontok kabeh. Dari tadi kan penulis jalan pelan soalnya oli ini masih belum ganti nih, masih Evalup Moditek. Mungkin ganti nanti Meditran S. Karena Mesran saya 40 di separuh. Jadi yang ada utuhan Meditran S kalian belum pernah coba, sekalian coba pakai. Terus
Kalau soal suspensi wis iya pokok ketok kelihatan utuh ya wis gak apa-apa lah wis ya. Kalau sebenarnya ya biasanya ya suspensi ini wis gak layak pakai, entah depan entah belakang. Kalau itu wis tergantung selera, arep dandani sekarang gak dandani yo ojo neresulo ya. Jangan mengeluh kalau misalnya dipakainya nggak nyaman. Ketebalan jok juga perlu dicek, lunggu ono sepeda motor kadang tepos ya, busanya habis. Terus ya kalau untuk soal bekas kecelakaan ya, kalau untuk motor selama motornya dipakai nggak belok sendiri, menurut penulis itu ya masih no problem lah ya. Kalau direm masih normal, kalau lewat jalan bergelombang itu masih normal, nggak ada suara gladuk-gladuk gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Beda dengan mobil ya, misalnya bodi las-lasan ya entah ya, ada kan motor yang apa rangkanya patah terus dilas, tapi ya menurut penulis jarang itu. Kalau memang patah lagi ya laser lagi, karena las itu kan biasanya kuat. Kalau untuk motor jangan samakan dengan mobil, karena motor itu enteng. Kalau untuk brand, kalau untuk model, penulis cenderung Suzuki ya. Ini melihat dari sisi ketahanan, kehandalan, kualitas komponen. Suzuki itu yang generasi lama mesinnya bandel, kecuali kalau pemiliknya nggak bener-bener kacau ya, oli sampai habis, sampai apa makainya selalu pakai hitam parah gitu ya. Biasanya Suzuki itu nggak butuh banyak jajan ya, nggak butuh banyak perbaikan. Mungkin ya ban, kampas rem gitu ya, atau aki, karena motornya jarang dipakai. Ya biasanya kalau beli motor bekas itu konsesi ya. Wes keadaan motornya gini apa adanya wes. Mau nggak beli harga segini gitu ya. Kalau motor Honda, aduh, wes penulis punya motor Honda Beat ya. Akemen PR ya, kalau punya mulai dari baru ya. Pernah istri itu minta, wes pokoknya sing sip kabeh lah. Habis hampir 1,5 juta benahi. Wah, padahal motor dipakai sendiri. Dan itu pun belum membenahi apa yang penulis anggap kritis ya. Jadi kayak rem depannya belum dibenahi, suspensi depan belum dibenahi, suspensi belakang juga dikasih yang Honda lagi. Kawet 2 minggu wis rusak. Kerasa sekarang ketika suspensi depannya sudah dibenahi, motornya sih loncat-loncat karena suspensi belakangnya elek. Kalau suspensi belakang ya beliau merek DBS ya. Kalau sampai dipakai mentok jeduk, habis jarak mainnya ya kok ono dumper ya. Kasih buffer spring buffer. Kalau Honda itu ya kadang kabel speedo, kadang dalam-dalamannya body, plastiknya pecah-pecah, retak catnya. Kalau knalpot bolong semua merek ya. Boros ya. Kalau motor lama boros ya, mesin injeksi atau karbu. Mungkin malah yang karbu ya, yang apa? Kalau awalnya irit ya tetap irit. Tapi kalau karbu dari awal boros ya nggak akan jadi irit ya kalau motornya udah lama. Ya maaf lah ya, penulis nggak bisa kasih banyak rekomendasi soal kalau beli motor bekas. Misalnya, beli yang Vario aja, Vario 110 kayak depan ini karena impor, atau spesi karena impor, atau
Supra X125 itu karena impor itu. Karisma, Kirana karena impor itu. Iya, penulis nggak banyak tahu soal itu. Yang jelas kalau beli Honda mahal lah ya. Kalau butuhnya untuk kemana-mana, ojo Honda lah. Suzuki ae kalau sing untuk sip. Kalau nggak masalah rotok poros ya beli Yamaha. Tapi kalau beli Yamaha enaknya motor laki atau motor bebeknya aja. Kalau pengen motor paling ngirit ya Suzuki bebek. Wah itu paling ngirit. Tapi bukan Satria ya. Kalau Satria itu golek banter. Kalau cari gaya motor laki ya no problem, pakai CB, pakai GSX, pakai apa namanya Fiction gitu ya. Kalau motor laki relatif bebas masalah ya. Ya entah lagi lah. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.